Teruslah kalian dalam semedi. Kerahkan seluruh kekuatan kalian. Bantu saudara kalian yang saat ini tengah bertarung dengan salah satu pengikut Gerekso. Ini kesempatan terbaik bagi kita untuk menumpas kejahatan para pengikut siluman ular itu.
kita kalah. Ayo Anggraini, ayo, teruslah menari. Kuatkan tarianmu. Karena kekuatan kita alihkan untuk membentengi tempat kita ini. Karena sebentar lagi Ki Anom dan murid-murid padepokannya pasti akan datang menyerang kita. Ayo Anggraini, ayo. Anggraini. Kurang ajar kau, Ki Anom. Rekso, pertarungan ini telah kami menangkan. Maka sesuai perjanjian, kalian harus meninggalkan tempat ini. Tapi kamu telah membunuh istriku. Itu karena kamu bertahan di tempatmu. हंसाता है यही यही रुलाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है Ngapain sih tuh orang di situ? Lama banget lagi. Gue pengen mancing nih. Begitu dong dari tadi. Gua kan bisa mancing. Kalau gini kan aman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kapan datang, Nak Andi? Dari tadi siang, Pak. Oh, kalian berdua mau kemana? Mau jalan-jalan saja ke perkebunan. Boleh, silahkan. Ingat, jangan main-main di telaga dalam hutan, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk. Kenapa ayahmu melarang kita ke telaga itu, Ran? Kata Bapak, konon di telaga itu bersemayam seorang siluman ular. Ada-ada saja ayah kamu itu. Oh ya, aku ingin segera menikah denganmu, Ran. Mas sudah bilang sama Bapak? Ya, aku ingin mendengar kepastian darimu dulu, Ran. Rani kan sudah berkali-kali bilang sama Mas, kalau Rani sangat mencintai Mas. Oh ya, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Makasih, Mas.
Bapak sedang memikirkan apa? Firasatku mengatakan, ada sesuatu yang bakal terjadi pada anak kita, Bu. Terlalu mengada-ada, Pak. Yang bakal terjadi pada anak kita adalah pernikahan. Rani akan menikah dengan Andi. Bapak nggak usah khawatir. Ya, mudah-mudahan saja. Ini hanya perasaanku. Sudah, sekarang istirahat. Ya? Sejak kamu menduduki posisi manajer di perusahaan ini, Ndi, berangsur-angsur perusahaan kita ini semakin membaik. Dan klien kita bertambah banyak. Ya, apalagi Papa sebagai pemilik saham di perusahaan ini sangat bangga sama kinerja kamu, Ndi. Laras, perusahaan ini maju berkat kerja keras papamu yang sudah merintis perusahaan ini dari dulu. Saya cuma meneruskan saja. Bisa aja kamu, Ndi, merendah. Oh ya, Ndi, kamu ada acara nggak malam ini? Saya mau ajak kamu makan malam. Bisa. Kebetulan nanti malam saya nggak ada acara kok. Oke, kalau gitu kita ketemu nanti malam ya. Oke. Aku harus membuatmu frustasi, Andi. Mestinya aku yang mendapatkan Laras, bukan kau. Tapi kau lihat saja nanti. Nanti kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Aku mau bilang sama Papa kalau kita akan segera menikah. Beberapa waktu lalu Papa sempat menyampaikan hal itu. Makasih, Mbak. Ya. Kamu tahu kan, Di, aku ini anak satu-satunya Papa. Dan Papa ingin mewariskan perusahaan itu pada kita. Tapi Laras, saya kan sudah bilang. Ini demi Papa, Di. Demi perusahaan kita. Apa kamu tega menolak permintaan Papa? Atau jangan-jangan kamu gak mencintai saya? Laras, saya sayang sama kamu. Tapi saya tidak bisa mengingkari janji saya untuk menikahi Maharani. Iya, aku tahu. 20 juta. Dan 30 juta sisanya akan aku berikan setelah tugas yang aku berikan ini berhasil. Bagaimana? Oke, bos. Ingat, buat seolah-olah ini adalah rekayasa dari Larasati. Beres-beres, bos. Sebaiknya kamu harus berhati-hati dengan telaga ini, Ran. Jangan pernah kamu dekat-dekat sana, ya. Emangnya kenapa, Pak? Kalau Bapak cerita, pasti kamu tidak percaya. Lebih baik kamu dengarkan kata-kata Bapak. Ya. Rani, perhatikan telaga itu. Rani! 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 Pak, Bapak kenapa? Aku mimpi buruk, Bu.
Aku mimpi Rani di raksasa masuk ke dalam telaga, Bu. Astagfirullahaladzim. Itu karena Bapak terlalu khawatir sama Rani. Tapi aku takut, Bu. Ada sesuatu yang buruk bakal terjadi pada anak kita. Sudahlah, Pak. Makanya sebelum tidur Bapak berdoa dulu. Semoga itu cuma mimpi. Sudah, sekarang Bapak tidur lagi. Ya? Ayo tidur lagi. Kurang ajar. Kenapa dia belum pulang juga? Perasaanku jadi tidak enak. Perasaanku nggak enak. Sepertinya ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Aku harus pulang ke rumah dulu. Lek, ayo Lek. What? Andi? Mau kemana kamu? Saya ada urusan yang sangat penting. Mau ketemu Rani kan? Iya, saya harus ketemu Rani. Ya? Sekarang kita tinggal menagih sisa bayaran kita pada bos. Duit. Iya, men. Tapi kayaknya kita harus meninggalkan tempat ini. Perasaan gue gak enak, men. Iya juga sih. Lu ngerasa? Kalau gitu kita cabut aja. Tempat ini angker.
kamu? Aku Kirekso, pemimpin bangsa ular. Kenapa aku bisa berada di sini? Kamu berada di dasar telaga, di mana kamu menceburkan dirimu. Ya, aku telah menyelamatkan nyawamu. Kalau bukan karena aku, maka nyawamu telah melayang dan menjadi bangkai tidak berguna. Kalau begitu, kembalikan aku ke atas sana. Dasar manusia tidak tahu balas budi. Setelah aku menyelamatkan nyawamu, kamu pergi begitu saja. Lalu apa maumu? Jadilah istriku. Tidak, aku tidak mau. Boleh saja kau pergi dan kau menolak. Tapi selamanya kamu akan berada di sini dan mati secara perlahan-lahan. Kenapa tanganmu? Enggak. Tadi kena pisau waktu ngiris bawang di dapur. Bapak nggak ketemu Rani? Memangnya kemana dia? Dari pagi dia ke pasar. Sampai siang begini belum pulang juga. Aku jadi curiga. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengan dia. Tadi aku melihat burung-burung berterbangan. Lalu awan di atas telaga sepertinya bergulung-gulung. Sebaiknya aku cari Rani dulu, Bu. Ibu di rumah saja ya? Iya. Hati-hati. Bapak mau kemana? Saya mau mencari Rani. Dari pagi dia pergi. Memangnya Rani kemana, Pak? Katanya dia belanja ke pasar. Kalau begitu kita cari sama-sama, Pak. Tunggu sebentar. Tadi saya melihat 2 orang asing yang mencurigakan. Di mana? Di hutan dekat telaga. Ya sudah, kalau begitu kita ke sana sekarang. Ayo. Iya. Ayo. Tadi aku melihat 2 orang itu di sini. Sekitar ini. Itu, lihat. Lihat, ranting ini patah. Pasti ada orang yang lewat sini. Rani! 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 Apa itu, Pak? Ini keris Nogowelang yang telah tertancap di sini selama ratusan tahun yang lalu. Sekarang keris ini telah tercabut dari dalam tanah. Saya nggak ngerti, Pak. Keris ini adalah kunci terbukanya kekuatan iblis Kirekso. Kirekso? Siapa dia, Pak? Dia adalah raja siluman ular yang pernah hidup 100 tahun yang lalu. Tolonglah aku. Aku tidak bisa bernafas.
manusia biasa, Maharani. Tolonglah aku. Sehingga di dalam gua ini, kamu tidak akan bisa bernafas. Kecuali jika kamu menjadi istriku. Tolonglah aku. Hanya dengan menjadi istriku, maka kamu akan menjadi salah satu dari bangsaku. Dan kamu tidak akan mati konyol karena kehabisan nafas. Bagaimana? Baiklah, aku bersedia. Dengan menyatunya tubuhku dan tubuhmu, maka kamu telah menjadi istriku. Tidak, tidak. Dan bersatunya tubuh kita telah membuat dirimu menjadi bagian dari kehidupanku. Kehidupan bangsa ular. Tidak, tidak, tidak. Rani! 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 Pak. Sebaiknya saya cari ke arah sana. Bapak sana. Ya? Ya, boleh. Silahkan. Ayo. Rani! 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 Ini kan kalungnya Rani. Rani! 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 Adi! Rani! Adi! Tahan. Ini sudah malam, Di. Mari kita pulang. Tempat ini tidak aman bagi kita. Pak, ini kalungnya Rani, Pak. Baru kemarin memberikan kalung ini untuk dia. Iya, saya tahu. Bersabarlah, tawakal. Mudah-mudahan Rani selamat dalam lindungan Allah. Besok kita cari Rani lagi. Ayo kita pulang. Ayo. Rani? Rani! Adi! Adi, tunggu! Rani! Tahan, Adi. Lepaskan saya, Pak! Lepaskan! Sadar, Adi. Sadar. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Tidak ada gunanya kamu menangisi keadaanmu, Maharani. Lebih baik kau balaskan dendammu pada orang-orang yang telah membuatmu seperti ini.
Lihatlah. Mereka adalah orang-orang yang telah mencelakakanmu. Kini mereka tengah bersenang-senang di atas penderitaanmu. Coba kamu ingat. Kamu pasti sangat mengenal mereka. Kurang ajar. Aku harus memberi pelajaran pada mereka. Pergilah Maharani. Balaskan dendammu pada orang-orang itu. Dengan keadaanmu sekarang ini, kamu bisa berbuat apa saja semaumu. Pergilah. Lex. Apaan sih? Bangun, Lex. Lex, lu denger? Ada suara keras di luar, Lex. Udah, lu periksa aja sendiri. Gua nggak berani, men, kalau sendiri. Alah, preman kok takut? Ya udah, periksa aja deh. Gua bukannya takut. Tapi gua nggak berani kalau sendirian. Temenin lah. Ya udah, yuk. Kita periksa bareng, ayo. Gak ada apa-apa, Lex. Tapi, apa ya? Kucing kali, Lex. Kucing? Tanya aja sama kucingnya. Kok tanya aku? Ya udah, yuk. Ayo. Lex, lu denger nggak? Ada suara keras di belakang. Jangan-jangan. Ya udah, yuk kita lihat yuk. Iya, ya. Lex, tunggu. Sama-sama. Lex. Lex, suara apa tadi ya? Tuh kan, cuma perasaan kita aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tuh lihat, hanya jemuran aja yang jatuh. Lu jangan takut. Ya udah, gua ngantuk nih. Yuk, ayo. Rupanya kalian masih ingat padaku. Dan sekarang, aku akan menuntut balas atas kejahatan yang telah kamu lakukan padaku. Jangan. Alex. Laras! Apa yang telah kamu lakukan kepada Rani? Kamu pasti telah menyuruh orang untuk membunuh dia, iya kan? Ada apa ini, Li? Aku sama sekali tidak mengenal gadismu itu. Kenapa kamu berprasangka buruk sama aku? Kemarin Rani hilang di telaga. Bersama dengan itu, muncul dua orang yang saya tidak kenal identitasnya. Kamu sudah mencarinya? Ya iyalah, saya sudah mencarinya kemana-mana. Tapi apa yang saya temukan? Saya hanya menemukan kalung miliknya di tepi telaga itu.
Mungkin saja gadismu itu bunuh diri, Di. Jaga mulut kamu itu, Laras. Di, mungkin. Kamu jangan sewot gitu dong. Ingat. Kalau pada akhirnya saya tahu dalang di belakang semua ini adalah kamu, sedikit pun saya tidak akan memberi maaf buat kamu. Di, Andi. Permisi, Ki. Permisi. Ki Jebat. Ki. Aki. Ki Jebat. Aki, anak muda. Ada perlu apa kau masuk rumahku? Maafkan saya, Ki. Saya memang sedang mencari Aki. Mencari saya? Iya. Silakan. Iya. Alex, ini. Coba kau percikan air ini di seluruh halaman rumah. Mudah-mudahan dia bisa menjadi penangkal. Aku tidak menjamin. Ini coba-coba saja. Siapa tahu berhasil. Kita harus segera pulang sebelum matahari tenggelam. Iya, telaga itu sekarang semakin angker. Beberapa teman kita mati mengenaskan di pinggir hutan itu kemarin. Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal dulu hanya di tepi telaga itu yang sering kejadian. Sekarang kenapa sampai di perkebunan? Mungkin siluman ular yang menghuni telaga itu bangkit lagi setelah sekian lama bertapa. Oh, jadi gitu. Iya. Ya, sudahlah. Kita pulang saja. Mumpung masih terang, yuk. Ya, ayo. Kamu mendengar seperti suara desis ular? Iya. Sepertinya suara itu ada di belakang kita. Ular! Ular! Herman, Ya, Iwannya ada? dari tadi malam belum kembali. Tunggu aja, mungkin sebentar lagi datang. Tidak usah. Besok saya kembali saja ya. Iya. Udah ya? Kenapa, Tok? Kok tiba-tiba begini? Coba aku periksa dulu. Payah. Ya, radiatornya kehabisan air, Tok. Bodohnya kamu. Makanya sebelum pergi, diperiksa dulu dong. Sudah cepat sana, cari air. Kemana carinya? Di hutan sana kan ada telaganya. Tapi itu kan telaga angker. Begitu aja kok dipercaya.
Sudah cepat sana cari air. Ya udah deh. Siapa yang mau bercek? Adrian, kokah itu? Kamu lagi buang air kecil ya? Cepetan dong. Udah lama nih nunggu. Mana dia? Lama lagi. Adrian! Adrian! Kau di mana? Adrian! Jangan-jangan Adrian. Apa yang terjadi denganmu, Mas? Tidak apa-apa. Tadi Pak Herman datang mencarimu. Aku suruh menunggu, tapi dia tidak mau. Katanya mau balik lagi ke sini. Iya. Air apa itu, Mas? Ini air dari kejebat untuk mengusir siluman ular. Tadi juga aku sudah sebarkan sekeliling rumah. Siluman ular? Siluman Telaga Wilis yang angker itu mengejarku. Kok aneh? Kurang ajar. Rupanya kamu telah menggunakan kekuatan gaib untuk mencoba menahanku. Tapi kita coba. Sekuat mana kamu mampu menahanku?
Kamu bisa menembus benteng pertahanan Kejebat. Ampuni aku. Aku hanya disuruh. Aku nggak tahu apa-apa. Kalau begitu, kenapa kamu mau disuruh? Tolong. Bagus. Kau telah membalas dendammu dengan baik. Tapi, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu menangis? Ingin menjadi manusia kembali. Itu tidak mungkin, Maharani. Tidak mungkin. Kalaupun itu terjadi, maka kamu akan menjadi manusia yang menderita, yang selalu meratap karena tidak mampu melampiaskan rasa dendammu. Aku sudah tidak punya dendam lagi, karena aku telah membunuh orang-orang yang berniat membunuhku. Maharani, apa kamu pikir tidak ada orang di belakang mereka yang masih berniat untuk membunuhmu? Lihatlah, Maharani. Mudah-mudahan kekasih Andi itu benar-benar mati di dasar telaga itu. Sehingga Andi akan merintih-rintih karenanya. Dan Andi akan membenci Larasati. Karena dia menduga bahwa dialah yang telah melakukannya. Kurang ajar. Aku kenal laki-laki itu. Dia memang sangat membenci Mas Andi. Aku harus menyingkirkannya untuk Mas Andi. Maharani, kalau kamu mau menolong kekasihmu itu, jangan tanggung-tanggung. Berangkatlah sekarang juga. Anggraini, pada kebangkitanmu ini, kamu telah dihadirkan kembali oleh alam kepadaku dalam wujud seorang gadis yang lugu dan cantik. Ia adalah Maharani, seorang gadis yang cantik yang bukan saja telah menjadi permaisuriku, tapi kelak akan menjadi kekuatan besar yang bakal mendampingiku untuk meluluh lantakkan bumi dengan kejahatan. Tapi siapa yang telah membunuh Alex? Kematiannya sungguh aneh. Sudahlah. Si Alex kan memang residivis. Mungkin saja musuhnya yang telah membantainya.
Mungkin saja. Kenapa Mas Rahmat lebih memilih Andi sebagai calon suami Larasati? Padahal Andi itu kan orang lain, Mas. Kenapa tidak memilih Herman? Anakku cukup potensial. Dia juga lulusan Amerika. Dan kita ini kan masih ada hubungan famili, Mas. Ya, tapi aku melihat prestasi Andi itu sangat luar biasa. Dia juga jujur dan perilakunya baik. Oleh karena itu saya memilihnya sebagai calon pengganti Kumbang. Dalam arti lain, kamu menolak lamaranku. Bang, maafkan aku ya. Aku sudah mantap dengan pilihanku ini. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Bang. Bambang. Siapa kamu? Aku Maharani, kekasih Mas Andi. Gadis yang pernah kamu singkirkan melalui kedua anak buahmu yang saat ini telah menjadi bangkai membusuk. Lalu, mau apa kamu? Anakku Herman, kenapa kamu bisa begini, nak? Awas kamu, Rahmat. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan merelakan perusahaan itu jatuh ke tangan si Andi. Bagaimanapun juga, aku ini masih familimu. Aku yang paling berhak atas perusahaan itu. Itu mobil dia. Ayo kita kerjain. Iya. Biar mampus dia. Ayo kita pergi. Ayo. Biar tahu rasa dia. Bagaimana? Hah? Mampus.
ketiwasan, Doro. Ketiwasan. Ketiwasan apa sih, Bi? Ada apa? Bapak kecelakaan, Doro. Hah? Dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Nih, gimana dong, nih? Terserah. Ya udah anterin ya. Baik, kalian sudah melaksanakan tugas? Ya, semua steril, Bos. Bagus. Kalau begitu, ini uang kalian. Ayo. Jangan mendekat Nani. Jangan, Pak. Dia ini Rani anak Bapak. Bukan. Dia bukan Rani. Dia jelmaan iblis. Dia telah dirasuki kekuatan iblis Kirakson. Iya, tapi apa tidak bisa kita menyelamatkan nyawanya, Pak? Lihat, Pak. Dia benar-benar tidak berdaya. Baiklah. Aku akan mencobanya. Tetapi tetaplah waspada. Kirakso telah menyempurnakan ilmunya. Besok malam purnama, kekuatannya akan kembali penuh. Dan aku tak tahu apakah Krishna Kuwulang ini masih bisa mengalahkannya ataukah tidak. Bawa dia ke dalam. Baik, Pak. Kenapa nasibmu begini, Nak? Sudahlah, Bu. Sabarlah. Sabar. Pak, apa yang seharusnya kita lakukan setelah ini? Agar roh jahat bisa keluar dari tubuhnya Rani. Aku akan mengikat tubuh Rani dengan kain yang telah kutuliskan mantra. Malam ini, malam purnama, kalau kau berhasil menghindarkan Rani dari sinar bulan, maka kita berhasil menyelamatkannya. Tapi kalau gagal, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kini tinggal 1-2 langkah lagi. Perusahaanmu akan jatuh ke tanganku. Rahmat. Tinggal anakmu Larasati dan Andi. Langkah pertama sudah selesai. Kini tinggal menyingkirkan Andi dan Larasati. Betul, Bos. Pasti si Andi itu berada di rumah Maharani, Bos. Kebetulan sekali kalau begitu. Aku baru dapat kabar kalau Larasati baru meluncur ke rumah Maharani. Kita singkirkan mereka berdua. Oke, Bos. Sendiri, Nih. Papa sudah tiada. Aku hanya punya kamu. Kamu tidak boleh pergi. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu, Nih. Aku butuh kamu. Rani?
Tunggu. Siapa kamu? Saya temannya Andi. Andi masih di dalam. Kamu jangan masuk dulu. Karena Andi tengah menghadapi kekuatan iblis. Maksudnya Bapak apa? Rani tengah dirasuki kekuatan iblis. Dan Andi sedang berusaha menolong saya. Rani! Rani, jangan! Rani! Tunggu. Jangan masuk ke dalam. Rani! Kejar dia, kejar! Rani! 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 Bagus. Om Bambang, kamu ada di sini rupanya. Rupanya kamu ada di sini juga, anak manis. Ini yang namanya sekali kayu, 2-3 pulau terlampaui. Apa ini, Om? Ada apa? Tentunya kalian berdua tahu. Sebenarnya, aku menginginkan si Herman menjadi mantunya si Rahmat. Tapi sayang, si Rahmat lebih memilih si Andi. Kalian tahu, itu sangat menyakitkan buatku. Terlebih lagi, kalian tahu, anakku si Herman mati secara mengenaskan. Karena itulah, terpaksa aku menghabisi Rahmat. Setelah itu, barulah kalian berdua. Jadi Om. Iya. Akulah yang membunuh papa kamu. Dan sayang, si Herman itu terlalu bodoh untuk melakukan hal seperti ini. Hah? Cepat! Rani? Rani?
Rani. Kenapa kamu masih saja ingin hidup dan mengganggu kami, Gersel? Aku ingin membalas dendam kepada buyutmu. Ki Anom buyutku sudah lama meninggal. Jadi pergilah. Jangan ganggu kami. Tidak semudah itu kau mengusirku. Buyutku telah membuatku sengsara. Dan sekarang, kamu mau lepas tangan. Tidak, Sukarjo. Kepadamulah sekarang aku membalaskan dendamku. Silahkan. Tapi setelah kau membunuhku, apa kau akan pergi dan tidak mengganggu manusia lainnya? Tentu tidak. Aku memang dilahirkan untuk mengganggu kalian. Kalau begitu, aku akan mengembalikan dirimu ke asalmu. Sepertinya kamu tidak mampu untuk melawanku. Lakukanlah atas nama Allah, Pak. Jangan karena kebencian atau karena amarah. Dan jangan lakukan semuanya dengan ragu-ragu. Tapi lakukanlah semuanya dengan ikhlas. Amin.